Sekitar 1.000 warga kota Ternate, Maluku Utara hingga sore ini masih melakukan blokade jalan raya di kota Ternate. Bahkan wali kota dan Kapolres Ternate diusir warga yang mencoba membubarkan blokade jalan. Kedatangan wali kota Ternate Idrus Assegaf dan Kapolres Ternate AKBP Kamal Bahtiar langsung diusir warga saat mencoba melakukan upaya damai dan membubarkan blokade jalan yang dilakukan warga sejak pagi. Mereka menuntut polisi menangkap oknum personil Polres Ternate yang melakukan penembakan serta supir mobil Dalmas yang menyebabkan 2 orang warga tewas saat mengamankan bentrok antara warga Senin dini hari. Saat ini suasana kota Ternate masih mencekam, sekitar 1.000 orang masih melakukan tuntutan atas insiden tersebut. Kapolda Maluku Utara Brigjen Paul Zulkarnain mengakui ada kesalahan prosedur dalam penanganan bentrokan antara warga di Ternate yang menyebabkan 2 warga Kelurahan Toboko meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru tajam dan terseret mobil truk pasukan pengendali massa Polres Ternate. Polda Maluku Utara telah membentuk tim penyelidikan internal untuk mengusut kasus ini. Sudah melakukan langkah-langkah membentuk tim investigasi, katakanlah baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapa-siapa anggota Polri yang dalam penanganan kasus perkelahian antar kampung ini baik mungkin karena sengaja atau mungkin karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan matinya orang. Dari laporan dokes, kedokteran kesehatan kami, yang satu itu diakibatkan kemungkinannya peluru tajam dan yang satu menabrak atau tertabrak, kira-kira begitu, Dalmas. Sebelumnya pada Senin siang, ratusan warga Ternate yang sedang mengantar jenazah korban penembakan pada bentrokan Minggu dini hari menyerang kantor Polres Ternate. Masa menerobos halaman Mapolres mencari oknum penembak yang menyebabkan seorang warga tewas. Iring-iringan mengantar jenazah korban bentrokan antara warga Kota Baru dengan warga Toboko Ternate tiba-tiba berubah ricuh. Ratusan orang berbelok arah menerobos masuk ke halaman Mapolres Ternate. Aksi massa ini sontak memicu saling dorong antara warga dengan puluhan aparat TNI yang mengawal iring-iringan pengantar jenazah. Tidak hanya anggota TNI, anggota Polres Ternate yang berjaga turut mencegah arus massa memasuki Mapolres. Suasana semakin memanas saat warga berupaya mencari oknum anggota polisi yang menembak korban Dedi Arisandi saat melerai bentrokan warga pada Minggu dini hari lalu. Beruntung suasana tegang di depan Mapolres berhasil diredam aparat. Massa kemudian melanjutkan membawa jenazah korban ke tempat pemakaman. Kapolres Ternate Ajun Komisaris Besar Polisi Kamal Bahtiar mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab tewasnya 2 warga saat menggelar pengamanan bentrokan. Pihak Polres belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Saat mengamankan bentrokan antar warga pada Minggu pagi, polisi diduga telah bertindak represif dengan menabrakkan truk serta menembakkan peluru karet ke kerumunan warga hingga menyebabkan 2 warga langsung tewas di tempat. Setelah Brigjen Paul Erwin Prihanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak bisa diceritakan bagaimana akhirnya kepolisian bisa melacak posisi Dr. Rika ada di Kalimantan? Ya, awalnya memang kita mencoba untuk melacak melalui keterangan saksi yang berhasil kita kumpulkan, dan pengembangan hasil keterangan saksi mengarah kepada keberadaan daripada korban beserta tersangka di sebuah kota di luar Yogyakarta. Kemudian kita lakukan penjejakan ke arah sana, dan ternyata si korban dan tersangka berpindah ke lokasi lain yang jaraknya lebih kurang ditempuh dalam perjalanan darat lebih kurang 20 jam. Dan kita berhasil mengungkap, mengamankan tersangka maupun korban beserta korban di lokasi lain pada saat mereka akan berangkat menuju ke Semarang. Kita amankan beserta yang diduga pelaku yang merekrut kedua kelompok ini. Lalu bagaimana proses pemulangan korban hingga akhirnya sampai di sini? Proses pemulangan korban, kebetulan mereka tiketnya sudah issue sampai ke Semarang, sehingga langsung kita bawa ke Semarang. Dari Semarang kita jemput menggunakan bis Polri dengan dikawal oleh pasukan Brimob.
Lalu bagaimana kondisi Dr. Ika saat ditemukan di Kalimantan waktu itu? Kondisi Dr. Ika saat ini secara fisik tidak menjadi masalah, hanya secara psikis belum stabil ya. Faktanya memang pada saat yang bersangkutan kita lakukan interogasi, yang bersangkutan belum bersedia untuk berbicara banyak. Sehingga inilah salah satu kesulitan kita dalam mengungkap latar belakang dan motivasi atau orientasi di mana kelompok ini merekrut Dr. Ika. Hanya yang saya dengar bahwa korban ini sebelum menikah dengan suaminya itu sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok ini. Hanya pada setelah dia menikah, praktis kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Namun pada saat suaminya sedang menempuh S2 di Yogyakarta, ada indikasi bahwa sepupunya ini mencoba untuk membujuk untuk kembali supaya aktif menjadi organisasi ini. Apakah sudah bisa dibenarkan bahwa mereka itu tergabung dalam organisasi terkait? Ya, secara struktural memang kalau yang saya melihat, saya sudah mendapatkan ada beberapa informasi tentang struktur dari organisasi ini. Memang ketiga orang ini praktis tidak ada namanya. Dan saya juga masih menduga-duga peran daripada Eko dan Penny hanya sebagai perantara. Dia hanya ditugaskan untuk merekrut calon-calon yang akan dijadikan anggota. Kita juga melacak di sana, ternyata ATM dari Dr. Ika sendiri kan sudah digunakan untuk diambil oleh yang diduga pelaku Eko. Lalu pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan untuk Rika serta dua orang lainnya setelah tiba di Mapolda DIY saat ini? Saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan, tapi karena kondisi daripada Dr. Rika secara psikis belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, hari Kamis atau Rabu kita mencoba untuk mohon bantuan kepada Mabes Polri untuk mendatangkan tenaga medis, psikiatri maupun psikolog untuk berbicara dengan para korban ini. Lalu bagaimana status hukum Rika serta dua orang yang saat ini ada? Status hukum Rika sementara korban beserta termasuk 3 orang korban di Boyolali pun korban semuanya. Lalu sampai saat ini berapa orang yang dilaporkan hilang terkait dengan organisasi-organisasi seperti ini? Kalau laporan kehilangan di wilayah Yogyakarta selama tahun 2015 ada 4 terungkap, yang 3 hilang karena memang bukan karena motif keorganisasi, tapi karena murni bervariasi, antara satu adalah motif ekonomi, yang kedua permasalahan rumah tangga, yang ketiga terlalu keras didikan orang tua, sehingga kebetulan ayahnya adalah seorang aparat ya, kemudian terlalu keras sehingga anaknya lari. Yang 2 ini yang belum kita ungkap, satu sudah ada titik terang, yang bersangkutan ada di suatu lokasi, tapi kita dalami, tapi yang jelas bukan termasuk dalam kelompok ini. Baik, Brigjen Pol Erwin Duranto atas waktunya, terima kasih. Demikian Andini wawancara singkat saya, dan memang hingga saat ini kami belum bisa berkomunikasi atau mewawancarai langsung Rika dikarenakan kondisi psikologisnya yang tidak memungkinkan untuk berbicara kepada publik maupun kepada pihak kepolisian. Demikian, kembali ke Anda di studio. Tiara, terima kasih. Pemirsa, Presiden Dr. Rika Trihandayani akhirnya ditemukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tiara Amalia langsung dari Yogyakarta. Tiara, bisa diceritakan bagaimana akhirnya Dr. Rika ditemukan dan di mana keberadaannya sekarang? Ya, Zulfia, saat ini Polda DIY telah menemukan Dr. Rika Trihandayani yang tadi pagi pada pukul 6 ditemukan di wilayah Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan diterbangkan menuju Semarang, dan setelah di Semarang dijemput oleh Polda DIY di Semarang untuk menuju Yogyakarta. Dan setelah tiba tadi Dr. Rika mengenakan kerudung orange maksud kami, dan gendongan bayi berwarna merah yang disusul oleh 3 korban lainnya. Berikut kutipan press release dari Polda DIY. Lebih boleh tutup mulut. Tadi sebagai informasi, kalau kita melihat dari
surat yang mereka tayangkan kepada suaminya, salah satu hal yang ada beberapa kata kunci yang sudah saya tandai, bahwa mereka ingin membangun suatu peradaban baru. Ada surat yang lain juga yang sudah berhasil saya tandai adalah mereka untuk memenuhi suatu kewajiban manusia sebagai hamba Allah. Manusia yang mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan fitrah diciptakannya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penemuan Dr. Rika ini, saya sudah bersama Kabid Humas Polda DIY, Ibu Ani, AKBP Ibu Ani. Halo Ibu, sore. Selamat sore Mbak. Ya. Ibu boleh ceritakan sedikit kronologis penemuan Rika hingga akhirnya ditemukan di Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Terima kasih Mbak. Jadi berkat kegigihan daripada tim khusus yang dibentuk oleh Polda DIY, ada 2 tim. Ini menyusuri jejak daripada Dr. Rika yang menghilang sejak tanggal 30 Desember, sehingga dari tim ini bisa menemukan di daerah sekitar jam 6 di Bandara Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sehingga setelah ditemukan ini baik Dr. Rika, kemudian dengan anak putranya, kemudian dengan sepupunya yang berinisial E dan F dengan anaknya, sehingga ini berhasil sudah kita amankan dari Pangkalan Bun, dari Kota Waringin menggunakan pesawat sampai di Semarang. Kemudian dari Semarang kita jalan darat ke Yogyakarta oleh tim. Kemudian tim juga membawa sang suami untuk menjemput Dr. Aditya. Lalu bagaimana kondisi terakhir Dr. Rika saat ditemukan di Kalimantan? Ya, begini Mbak, kondisi yang bersangkutan memang secara psikis memang seperti terpukul, sehingga memang belum bisa dimintai keterangan apapun. Sehingga kita memang rencana Bapak Kapolda akan mendatangkan tim psikologi dari Mabes Polri untuk bisa membantu. Lalu apakah hilangnya Dr. Rika ini sudah terkonfirm bahwa ia memang mengikuti suatu organisasi? Ya, kalau apakah yang bersangkutan mengikuti suatu organisasi jaringan tertentu, ini juga masih dalam bagian dari Polda DIY untuk mengadakan pengembangan pendalaman. Karena memang kita harapkan Dr. Rika ini bisa bersifat kooperatif, bisa menyampaikan kepada pihak kepolisian apa yang menyebabkan yang bersangkutan bisa dibawa oleh sepupunya dan mengikuti. Ini yang masih dalam kita dalami dan kita kembangkan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Kabid Humas Polda DIY, AKBP Ibu Ani. Dan memang sampai saat ini kami belum bisa untuk menemui langsung Dr. Rika karena terkait kondisi psikologisnya yang belum mau berbicara mengenai hal ini. Demikian, kembali ke Anda di studio Zilvia. Tiara Amalia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Memang hingga saat ini kami belum bisa berkomunikasi atau mewawancarai langsung Rika dikarenakan kondisi psikologisnya yang tidak memungkinkan untuk berbicara kepada publik maupun kepada pihak kepolisian. Demikian, kembali ke Anda di studio. Tiara, terima kasih. Pemirsa, Presiden Dr. Rika Trihandayani akhirnya ditemukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tiara Amalia langsung dari Yogyakarta. Tiara, bisa diceritakan bagaimana akhirnya Dr. Rika ditemukan dan di mana keberadaannya sekarang? Ya Zilvia, saat ini Polda DIY telah menemukan Dr. Rika Trihandayani yang tadi pagi pada pukul 6 ditemukan di wilayah Waringin Barat, Kalimantan Tengah dan diterbangkan menuju Semarang, dan setelah di Semarang dijemput oleh Polda DIY di Semarang untuk menuju Yogyakarta. Dan setelah tiba tadi Dr. Rika mengenakan kerudung merah, kerudung orange maksud kami, dan gendongan bayi berwarna merah yang disusul oleh 3 korban lainnya. Berikut kutipan press release dari Polda DIY. Lebih memilih tutup mulut. Tadi sebagai informasi, kalau kita melihat dari surat yang mereka tayangkan kepada suaminya, salah satu hal yang ada beberapa kata kunci yang sudah saya tandai, bahwa mereka ingin membangun suatu peradaban baru. Ada surat yang lain juga yang sudah berhasil saya tandai adalah mereka untuk memenuhi suatu kewajiban manusia sebagai hamba Allah.
manusia mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan fitrah diciptakannya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penemuan Dr. Rika ini, saya sudah bersama Kabid Humas Polda DIY, Ibu Ani, AKBP Ibu Ani. Halo Ibu, sore. Selamat sore Mbak. Ya. Ibu boleh ceritakan sedikit kronologis penemuan Rika hingga akhirnya ditemukan di Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih Mbak. Jadi berkat kegigihan daripada tim khusus yang dibentuk oleh Polda, ada 2 tim ini menyusuri jejak daripada Dr. Rika yang menghilang sejak tanggal 30 Desember sehingga dari tim ini bisa menemukan. Iring-iringan mengantar jenazah, korban bentrokan antara warga Kota Baru dengan warga Toboko Ternate tiba-tiba berubah ricuh. Ratusan orang berbelok arah menerobos masuk ke halaman Mapores Ternate. Aksi massa ini sontak memicu saling dorong antara warga dengan puluhan aparat TNI yang mengawal iring-iringan pengantar jenazah. Tidak hanya anggota TNI, anggota Polres Ternate yang berjaga turut mencegah arus massa memasuki Mapores. Suasana semakin memanas saat warga berupaya mencari oknum anggota polisi yang menembak korban Dedi Arisandi saat melerai bentrokan warga pada Minggu dini hari lalu. Beruntung suasana tegang di depan Mapores berhasil diredam aparat. Massa kemudian melanjutkan membawa jenazah korban ke tempat pemakaman. Kapolres Ternate, Ajun Komisaris Besar Polisi Kamal Bahtiar mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab tewasnya 2 warga saat menggelar pengamanan bentrokan. Pihak Polres belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Saat mengamankan bentrokan antar warga pada Minggu pagi, polisi diduga telah bertindak represif dengan menabrakkan truk serta menembakkan peluru karet ke kerumunan warga hingga menyebabkan 2 warga langsung tewas di tempat. Setelah Jenpol Erwin Trihanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak bisa diceritakan bagaimana akhirnya kepolisian bisa melacak posisi Dr. Rika ada di Kalimantan? Ya, awalnya memang kita mencoba untuk melacak melalui keterangan saksi yang berhasil dikumpulkan, dan keterangan pengembangan hasil keterangan saksi mengarah kepada keberadaan daripada korban beserta tersangka di sebuah kota di luar Yogyakarta. Kemudian kita lakukan penjejakan ke arah sana, dan ternyata si korban dan tersangka berpindah ke lokasi lain yang jarak lebih kurang ditempuh dalam perjalanan darat lebih kurang 20 jam. Dan kita berhasil mengungkap, mengamankan tersangka maupun korban beserta Eko dan TNI hanya sebagai perantara. Dia hanya ditugaskan untuk merekrut calon-calon yang akan dijadikan anggota. Kita juga melacak di sana, ternyata ATM dari Dr. Rika sendiri kan sudah digunakan untuk diambil oleh yang diduga pelaku Eko. Lalu pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan untuk Rika serta 2 orang lainnya setelah tiba di Mapolda DIY saat ini? Saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan, tapi karena kondisi daripada Dr. Rika secara psikis belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, hari Kamis atau besok, hari Kamis atau Rabu, kita mencoba untuk mohon bantuan kepada Mabes Polri untuk mendatangkan tenaga medis, psikiatri maupun psikolog untuk berbicara dengan para korban ini. Oke, lalu bagaimana status hukum Rika serta 2 orang yang saat ini ada? Status hukum Rika sementara korban beserta termasuk 3 orang korban di Boyolali pun korban semuanya. Lalu sampai saat ini berapa orang yang dilaporkan hilang terkait dengan organisasi-organisasi seperti ini? Kalau laporan kehilangan di wilayah Yogyakarta selama tahun 2015 ada 6, 4 terungkap, yang 3 hilang karena memang bukan karena motif ke organisasi, tapi karena murni bervariasi, antara satu adalah motif ekonomi, yang kedua permasalahan rumah tangga, yang ketiga terlalu keras didikan orang tua, sehingga kebetulan ayahnya adalah seorang aparat ya, kemudian terlalu keras sehingga anaknya lari. Yang 2 ini yang belum kita ungkap, satu sudah ada titik terang
yang bersangkutan ada di suatu lokasi, tapi kita dalami, tapi yang jelas bukan termasuk dalam kelompok ini. Baik, Brigjen Pol Erwin Turyanto atas waktunya, terima kasih. Demikian Andini wawancara singkat saya dan korban di lokasi lain pada saat mereka akan berangkat menuju ke Semarang. Kita amankan beserta yang diduga pelaku yang merekrut kedua kelompok ini. Lalu bagaimana proses pemulangan korban hingga akhirnya sampai di sini? Proses pemulangan korban kebetulan mereka tiketnya sudah issue sampai ke Semarang, sehingga langsung kita bawa ke Semarang. Dari Semarang kita jemput menggunakan bis Polri dengan dikawal oleh pasukan Brimob. Lalu bagaimana kondisi Dr. Ika saat ditemukan di Kalimantan waktu itu? Kondisi Dr. Ika saat ini secara fisik tidak menjadi masalah, hanya secara psikis belum stabil ya. Faktanya memang pada saat yang bersangkutan kita lakukan interogasi, yang bersangkutan belum bersedia untuk berbicara banyak. Sehingga inilah salah satu kesulitan kita dalam mengungkap latar belakang dan motivasi atau orientasi di pada kelompok ini merekrut Dr. Ika. Hanya yang saya dengar bahwa korban ini sebelum menikah dengan suaminya itu sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok ini. Hanya pada setelah dia menikah, praktis kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Namun pada saat suaminya sedang menempuh S2 di Yogyakarta, ada indikasi bahwa sepupunya ini mencoba untuk membujuk untuk kembali supaya aktif menjadi organisasi ini. Apakah sudah bisa dibenarkan bahwa mereka itu tergabung dalam organisasi terkait? Ya, secara struktural memang kalau yang saya melihat, saya sudah mendapatkan ada beberapa informasi tentang struktur dari organisasi ini. Memang ketiga orang ini praktis tidak ada namanya. Dan saya juga masih menduga-duga peran daripada Sekitar 1.000 warga kota Ternate, Maluku Utara hingga sore ini masih melakukan blokade jalan raya di kota Ternate. Bahkan wali kota dan Kapolres Ternate diusir warga yang mencoba membubarkan blokade jalan. Kedatangan wali kota Ternate Idrus Assegaf dan Kapolres Ternate AKBP Kamal Bahtiar langsung diusir warga saat mencoba melakukan upaya damai dan membubarkan blokade jalan yang dilakukan warga sejak pagi. Mereka menuntut polisi menangkap oknum personil Polres Ternate yang melakukan penembakan serta supir mobil Dalmas yang menyebabkan 2 orang warga tewas saat mengamankan bentrok antara warga Senin dini hari. Saat ini suasana kota Ternate masih mencekam, sekitar 1.000 orang masih melakukan tuntutan atas insiden tersebut. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Zulkarnain mengakui ada kesalahan prosedur dalam penanganan bentrokan antara warga di Ternate yang menyebabkan 2 warga Kelurahan Toboko meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru tajam dan terseret mobil truk pasukan pengendali massa Polres Ternate. Polda Maluku Utara telah membentuk tim penyelidikan internal untuk mengusut kasus ini. Sudah melakukan langkah-langkah membentuk tim investigasi, katakanlah baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapa-siapa anggota Polri yang dalam penanganan kasus perkelahian antar kampung ini, baik mungkin karena sengaja atau mungkin karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan matinya orang. Dari laporan dokes, kedokteran kesehatan kami, yang satu itu diakibatkan kemungkinannya peluru tajam dan yang satu menabrak atau tertabrak, kira-kira begitu, Dalmasnya. Sebelumnya pada Senin siang, ratusan warga Ternate yang sedang mengantar jenazah korban penembakan pada bentrokan Minggu dini hari menyerang kantor Polres Ternate. Masa menerobos halaman Mapolres mencari oknum penembak yang menyebabkan seorang warga tewas.